Polisi meringkus 2 pengedar sabu di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Polisi juga menyita barang bukti 5 paket sabu yang disembunyikan dalam kandang ayam. Polisi menangkap seorang pengedar sabu di rumahnya di Jalan Kudu Gantiang, Kecamatan Limokoto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Dari pengakuan tersangka F, ia menyimpan barang bukti sabu di dalam kandang ayam di belakang rumahnya. Benar saja, setelah digeledah, polisi menemukan 5 paket sabu yang disembunyikan dalam kandang ayam. Setelah dikembangkan, polisi juga menangkap tersangka AM di sebuah rumah di daerah Barangan, Lurah Ampalu, Padang Pariaman. Tersangka AM diduga pemasok barang haram tersebut. Saudara tersangka F pada saat kita amankan dan dilakukan penggeledahan dan diakui bahwa barang itu ada di kandang ayam, dibungkus di dalam kebetulan dalam ini ada 5 paket. Langsung kita. Kedua tersangka ditahan di Mapolres Pariaman dan dikenakan pasal tentang narkotika dengan ancaman minimal 5 tahun penjara. Dari Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan. Sekelompok orang memanfaatkan masa sulit PPKM dengan menyebarkan uang palsu. Mirisnya, para pedagang warung kelontong yang sepi pembeli jadi sasaran pelaku. Sekelompok orang memanfaatkan masa sulit PPKM dengan menyebarkan uang palsu. Polisi mengamankan uang palsu sebanyak 3 juta rupiah, 10 box rokok, dan seragam PKRI. Penangkapan ini bermula saat pemilik warung kelontong di Cilengsi, Bogor kedatangan 2 pria yang turun dari mobil untuk membeli rokok dengan uang pecahan Rp100.000. Tanpa disadari, pemilik warung tertipu karena uang yang dibelanjakan kedua orang ini palsu. 11 warung yang ada di kawasan Cilengsi juga tertipu dengan modus yang sama. Warga pun melaporkan kejadian ini. Polisi memburu komplotan pengedar uang palsu ke Sukabumi, Jawa Barat. Atas perbuatannya, 8 pelaku berada dalam tahanan Polres Bogor dan dijerat dengan undang-undang berlapis tentang pengedaran uang palsu dan penipuan dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun kurungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor di sebuah kosan di Pulau Gadung, Jakarta Timur terekam CCTV. Pelaku bermodus dengan mengenakan atribut ojek online agar tidak dicurigai. Inilah kamera CCTV saat 2 orang pelaku pencurian memantau situasi di Jalan Waringin 2, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Untuk mengelabui warga, salah satu pelaku juga dilengkapi atribut ojek online. Setelah dipastikan aman, seorang pelaku langsung masuk ke dalam sebuah rumah indekos. Pelaku kemudian membobol kunci kontak 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir. Keduanya kemudian membawa kabur sepeda motor korban tanpa diketahui warga. 1,5 menit saja dia sudah langsung keluar. 2 orang ya, seperti naik motor besar gitu, dan plat nomornya diarahkan ke atas supaya tidak terlihat CCTV dan menggunakan helm ojek online. Rencananya korban akan melaporkan aksi pencurian ini ke Mapolsek Pulau Gadung. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Densus 88 kembali menangkap seorang pria terduga teroris di Malang dan Surabaya, Jawa Timur. Polisi juga membawa alat bukti berupa telepon genggam dan sejumlah buku serta kotak amal. Seorang pria terduga teroris ditangkap di Jalan Joyo Utomo 526, Kecamatan Lewokwaru, Kota Malang, Jawa Timur. Terduga teroris yang diamankan adalah CA, warga Jombang, yang memiliki usaha toko aksesoris. Istri dan anak terduga teroris juga ikut diamankan petugas. Petugas turut membawa sejumlah barang bukti, diantaranya 2 laptop dan ID card bertuliskan manajer sebuah lembaga penggalangan dana Lazaba. Menurut tetangga, CA merupakan orang yang rajin beribadah dan giat berjualan. Apa ya, Pak?
Ya wis gitu itu aktivitasnya di rumah jualan itu. Dia sering jual apa di grup-grup RT itu selalu broadcast dagangannya, jualannya apa, ini lagi ada promo. Orangnya baik kok Mas. Usai penangkapan, toko milik CA tetap beroperasi dan dijaga karyawannya. Polisi juga berjaga di sekitar toko. Seorang pria berinisial ES diamankan Densus 88 di Jalan Jagir, Wonokromo, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah barang bukti turut dibawa petugas seperti handphone, laptop, sejumlah buku, dan kotak amal. Sementara itu, menurut Ketua RT setempat, ES merupakan sosok warga yang pendiam dan sehari-harinya berprofesi sebagai penjual aluminium. Orangnya pendiam, Mas. Jarang bergaul ya. Cuman kalau baik-baik. Aktivitasnya apa Pak? Kayak gitu. Jualan aluminium, tangga, lemari. Menurut Muhsin, terdapat 2 lokasi yang digeledah oleh petugas, yaitu bengkel usaha aluminium dan rumah pribadi ES. Penggeledahan berlangsung selama 3 jam. Dari Malang dan Surabaya, Jawa Timur, Denny Irwansyah, Hari Tambayong, Ainus melaporkan. Selain di Jawa Timur, Densus 88 juga menggeledah sebuah ruko di Soreang, Kabupaten Bandung. Sementara di Lampung, Densus 88 menangkap 1 terduga teroris yang diduga pengembangan dari wilayah Binjai, Sumatera Utara dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Tim Densus 88 menangkap pemilik ruko dan menyita ratusan pak buku serta ribuan kaleng sumbangan yang diduga akan disebar ke toko-toko dan warung makan untuk menjadi sumber pembiayaan kegiatan terorisme. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kapolres Bandung, Kombes Pol Hendra Kurniawan terkait penggeledahan ini. Beberapa sumber di lokasi mengatakan pemilik ruko sudah dibawa tim Densus 88 anti teror untuk pengembangan. Sementara barang bukti dibawa ke Mapolresta Bandung. Sebuah video amatir merekam penggerebekan terduga teroris oleh tim Densus 88 anti teror di Terbangi Besar, Lampung Tengah di lintas Sumatera dalam sebuah minibus. Diduga penangkapan ini merupakan pengembangan dari wilayah Binjai, Sumatera Utara dan Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, untuk menangkal gerakan-gerakan radikalisme yang berujung tindakan teror, Kemenpora telah menyiapkan kadar pemuda anti radikalisme dan terorisme. Saya kira kami dari Kementerian Pemuda Olahraga akan mendorong terus penguatan wawasan kebangsaan ini, serta sasaran kita jelas, yakni menumbuhkan anti paham radikalisme. Pada tahun ini, Kemenpora telah melatih 2.500 kadar pemuda anti radikalisme dan terorisme di 6 provinsi yang menjadi target penyebaran paham radikalisme, yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, NTB, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Tengah. Tim Liputan iNews melaporkan. Komnas HAM mengumumkan hasil penyelidikan tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang menjadi polemik di masyarakat. Salah satu rekomendasi yang dihasilkan dari penyelidikan tersebut adalah memulihkan status pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat untuk menjadi ASN. Dalam keterangan pers hari ini di Gedung Komnas HAM, Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik menyampaikan 5 rekomendasi terkait polemik tes wawasan kebangsaan pegawai KPK. Di antaranya memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes TWK itu untuk menjadi ASN. Selanjutnya 5 poin rekomendasi akan diberikan kepada Presiden. Kami merekomendasikan untuk memulihkan status pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS untuk dapat diangkat menjadi aparatur sipil negara atau ASN KPK yang dapat dimaknai sebagai bagian dari upaya menindaklanjuti arahan Bapak Presiden Republik Indonesia yang sebelumnya telah disampaikan kepada publik. Hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 70/PUU 17 Romawi /2019 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa pengalihan status pegawai KPK tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan tersebut.
75 pegawai KPK dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan dalam rangka alih status menjadi aparatur sipil negara atau ASN. 51 orang diberhentikan, sementara 24 lainnya akan dibina. Kasus ini menjadi polemik lantaran jajaran penyidik senior seperti Novel Baswedan serta pengurus wadah pegawai KPK masuk ke daftar pegawai yang tidak lulus. Mereka kemudian melapor ke Ombudsman tentang adanya dugaan maladministrasi dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN. Tim Liputan iNews melaporkan. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus Asabri. Sidang perdana beragendakan pembacaan dakwaan kepada 8 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi di PT tersebut. Sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kemarin menghadirkan 8 orang terdakwa kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan dan dana investasi PT Asabri. Perbuatan ke-8 orang itu diduga merugikan keuangan negara sebesar 22,78 triliun rupiah. Sidang perdana kasus korupsi Asabri dipimpin oleh 5 hakim. Bekerjasama dengan pemerintah daerah Jawa Tengah, sebuah perusahaan e-commerce membuka kampus bagi UMKM di Semarang. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengapresiasi langkah ini sebagai upaya memajukan pelaku usaha lokal bisa naik kelas dan go internasional. Tepat di hari jadi Provinsi Jawa Tengah ke-71, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meresmikan kampus UMKM Shopee di Semarang. Kampus yang terletak di Jalan Setiabudi Semarang ini merupakan kampus kedua di Jawa Tengah setelah sebelumnya diresmikan di Kota Solo. Rencananya kampus UMKM Shopee ini akan dibuka di sejumlah kota lain seperti Pekalongan, Magelang, Banyumas, Pati, dan Kudus. Di kampus ini ada berbagai layanan, seperti pusat edukasi, pelatihan, dan pendampingan terhadap keberlangsungan bisnis pelaku usaha lokal di Jawa Tengah. Bagi para pelaku usaha yang tertarik, dapat bergabung mengikuti pelatihan hingga menggunakan fasilitas pendukung secara gratis. Tim pendamping nantinya juga akan melatih bagaimana cara membuat toko secara online di aplikasi Shopee. Ternyata problem besar dan kan kita di pemasaran. Maka kemudian hari ini kita kerjasama dengan Shopee, bikin sekolahan di sini gratis, silakan belajar dan bagaimana membangun jejaring. Sehingga harapan kita nanti produk-produk dari UMKM Jawa Tengah bisa melompat, bisa naik, bisa terkenal. Naik kelas itu salah satunya dengan cara go digital, go online. Ya tadi seperti Pak Ganjar sampaikan dari sisi pemasaran, teknik-teknik pemasaran di mana jangkauannya bisa bukan hanya di sekelilingnya, tapi juga seluruh Indonesia dan kedepannya seluruh dunia seperti itu. Pendirian kampus UMKM Shopee Semarang ini dijadikan tonggak pelaku usaha di Jawa Tengah untuk naik kelas dan merebut pasar lebih luas dan go internasional. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristiadi, iNews melaporkan. Sama antara Shopee Indonesia dan juga Pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat hingga 23 Agustus mendatang. iNews Pagi segera kembali dengan informasi selengkapnya. 3 dan 2 di Bali akan diperpanjang sampai tanggal 23 Agustus 2021. Dalam penerapan